Para tenaga honorer sebentar lagi akan menjalani seleksi PPPK tahap 2 2024 pada tanggal 17 April 16 Mei 2025. Sebelum itu, alangkah baiknya para peserta memahami Kepmenpa NRB nomor 16 tahun 2025. Kepmenpa NRB 16 2025 merupakan kebijakan solutif dari pemerintah bagi tenaga honorer yang gagal ataupun tidak memenuhi lowongan kebutuhan. Para tenaga honorer yang tidak memenuhi lowongan kebutuhan nantinya dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Jadi, bagi tenaga honorer yang gagal jangan berkecil hati. Tetap semangat dan fokus agar bisa lulus seleksi PPPK tahap 2 2024. Berikut dua faktor yang menjadi penentu kelulusan tenaga honorer pada seleksi PPPK tahap 2. Faktor pertama yang menjadi penentu kelulusan tenaga honorer pada seleksi PPPK yaitu mampu menempati peringkat terbaik. Faktor kedua yang menjadi penentu kelulusan tenaga honorer pada seleksi PPPK yaitu mampu memenuhi lowongan kebutuhan. Mengutip menpan.go.id, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpa NRB, Aba Subagja menjelaskannya secara rinci. Kelulusan tenaga honorer pada seleksi PPPK tidak ditentukan dengan nilai ambang batas. Aba mengungkapkan, kelulusan tenaga honorer pada seleksi PPPK ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Hal tersebut juga sesuai dengan keputusan Menpa NRB nomor 347 tahun 2024. Bahwa tenaga honorer dinyatakan lulus seleksi jika berhasil menempati peringkat terbaik. Sedangkan, tenaga honorer yang tidak memenuhi lowongan kebutuhan tidak akan diangkat menjadi PPPK meskipun dinyatakan lulus seleksi. Oleh sebab itu, peserta seleksi PPPK tahap 2 harus mampu menempati peringkat terbaik dan memenuhi lowongan kebutuhan agar bisa lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK. Demikian dikutip dari rri.go.id. Sementara itu, dikutip dari sumber yang sama, honorer dua kriteria ini diangkat PPPK paruh waktu. Pemerintah melalui Kemenpa NRB RI dan BKN RI terus berjuang menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Indonesia. Salah satu strategi pemerintah dalam menyelesaikan problematik tenaga honorer yakni dengan mengangkatnya menjadi PPPK paruh waktu. Mengutip beberapa sumber terpercaya, simak dua kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Para tenaga honorer yang diangkat PPPK paruh waktu masih memiliki kesempatan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu adalah mereka yang lolos dari evaluasi PPPK. Berikut dua kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu melalui seleksi PPPK tahap 2 2024. Tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK tahap 1 namun tidak lolos. Tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lolos. Dua kriteria tenaga honorer ini dipastikan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Akan tetapi, para tenaga honorer itu harus sudah terdata di database BKN. Alasan dua kriteria ini diangkat menjadi PPPK paruh waktu, karena formasi yang ditetapkan pemerintah tidak mencukupi. Adapun pemberian NIP, PPPK paruh waktu diberikan pada tenaga honorer paling lambat 7 hari, yakni setelah mendapatkan penetapan rincian PPPK paruh waktu. Namun, dua kriteria tenaga honorer ini akan batal diangkat menjadi PPPK paruh waktu jika meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melengkapi DRH, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu merupakan kategori baru dalam aparatur sipil negara ASN. Lantas, apakah gaji hingga jam kerja PPPK paruh waktu lebih fleksibel? Simak jawabannya. PPPK paruh waktu adalah ASN dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Perbedaannya dengan PPPK penuh waktu terletak pada jam kerja, yaitu 4 jam per hari dibandingkan 8 jam. PPPK paruh waktu adalah ASN dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Perbedaannya dengan PPPK penuh waktu terletak pada jam kerja, yaitu 4 jam per hari dibandingkan 8 jam. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpa NRB, menetapkan aturan baru tentang PPPK paruh waktu.
Aturan ini tercantum dalam SK Men-PAN-RB nomor 14 tahun 2025 yang mengatur pengangkatan honorer dan besaran gajinya. Berikut besaran gaji PPPK Paruh. Waktu Bak 1, gaji minimal setara dengan pendapatan tenaga honorer saat ini. 2. Mengacu pada upah minimum regional, UMR. Besaran gaji dapat disesuaikan dengan UMR di wilayah kerja untuk memastikan kesesuaian standar regional. 3. Sumber dana gaji dibayarkan dari anggaran di luar belanja pegawai, sehingga tidak membebani anggaran utama instansi. PPPK Paruh Waktu 2025 memberikan peluang tenaga honorer menjadi ASN dengan gaji terjamin dan fleksibilitas jam kerja. Untuk info lebih lanjut dapat diakses di laman resmi bkn.go.id. Penerapan kebijakan P3K paruh waktu menuai banyak kritik, utamanya dari tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Hal ini dianggap karena status paruh waktu berpotensi tidak adil dan mengurangi hak-hak tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui, Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut. Sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah, kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan.